Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit sudah? Berapa menit? Bisa. Bisa. WhatsApp. Selesai makan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin muhtaramin, pengasuh pesantren Assalam, Ustadz Amir Muslim yang kami muliakan, para asatidz asatidah, khusus pada para tamu-tamu kami selaku keluarga besar pesantren Assalam mengucapkan marhaban bihudurikum. Semoga dengan kedatangan kita, bertemunya kita, mewujudkan suatu keluarga muslim, tanda sebagai saudara muslim, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul mahsyar, di hari di mana semua orang dikumpulkan, maka orang-orang yang bertemu karena agama, bertemu karena Allah, bukan karena yang lain, maka akan dibebaskan daripada huru-hara mahsyar yang begitu dahsyat. Sampai dalam satu hadis diceritakan dahsyatnya yaumul mahsyar, bumi jadi tembaga, matahari didekatkan di atas kepala satu jengkal. Ini bisa dikatakan tafsir hadisnya, bisa dohirnya, tapi sebagian ulama adalah saking huru hara begitu berat, nggak bisa kita bayangkan bagaimana huru hara pada mahsyar. Maka di antara orang yang ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang bertemu berpisah karena agama Islam. Semoga termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan kita niatkan yang lain. Pertemuan kita hanya satu, karena agama, bukan karena dunia. Karena dunia ini ya begini nih. Kita cita-citakan boleh, tapi kalau masalah hasil ini seberapa itu sudah jelas. 50.000 tahun yang sebelum kita diciptakan ini, tulisan rezeki sudah kering. Bagaimana? Boleh cita-cita ya, selagi untuk kebaikan ya boleh. Tapi sebenarnya mencita-citakan dunia itu ya
Kalau ilmu hakikatnya ya menciptakan perkara yang akan kita tinggalkan. Panas, pendinginnya panas. Jadi hadirin jamaah salat maghrib wabil khusus saudara-saudara kita pejuang subuh, pejuang subuh dan pejuang puasa Senin Kamis, Isnin wal Kamis. Masya Allah, memang perjuangan ini luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, nanti di akhir zaman maksudnya akan ada orang-orang yang berjuang menghidupkan sunnahku seperti memegang bara api. Maksudnya bagaimana? Di antara masyarakat yang mengatakan emang megangnya ini langka gitu. Mana ada sekarang orang berani megang bara api? Jadi akan langka. Di akhir zaman nanti akan betul-betul asing, betul-betul langka. Orang yang memegang sunnahku dengan sungguh-sungguh itu sangat langka. Jadi jangan aneh kalau sekarang kita gembor-gemborkan sunnah, gembor-gemborkan sholat jamaah, tapi yang terima cuma sedikit. Kita nggak usah pusing. Emang begitulah sabda Rasulullah, shadaqa ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Di akhir zamannya akan ada suatu umat yang memegang sunnah seperti megang bara api, langka gitu. Maaf nih, mungkin bagi kita yang mengamalkan agama pakai pakaian sunnah, walaupun sunnah ini banyak macam-macam ya, tapi karena kalau sudah kebiasaan seolah-olah perkara yang sunnah, yang lama, yang tidak pernah digunakan jadi aneh. Misalnya pakai gamis kan, sebenarnya sunnah. Semua kitab menerangkan pakaian nabinya ada gamis, ada model koko dengan sarung. Tapi karena gamis ini nggak sering dipakai, sehingga di negeri kita ini pakai gamis dianggap aneh. Karena biasa yang kita pakai sunnah, sarung dan gamis. Pakai jubah apalagi, pakai sorban apalagi. Padahal itu dalam kitab-kitab semua madhab 4 menerangkan sorban itu sunnah, pakai gamis itu sunnah. Semua bentuknya yang beda-beda. Masalah bentuk ini tidak ada batasan. Maka hadirin yang dimuliakan, itulah. Maka kalau kita ini bergerak menggembor-gemborkan perjuangan puasa Senin Kemis, subuh berjamaah, kok yang datang itu sedikit, ya tidak usah istilahnya kecewa. Yang penting kita ikut dalam sunnah ini. Entah orang ikut tidak ikut, memang sudah kata Nabi di akhir zaman megang sunnah seperti megang bara api, langka gitu. Jadi kita ini di samping harus sedih, prihatin keadaan umat, juga harus yakin dengan sabda Nabi. Sehingga kita memperjuangkan agama ini dengan karena Allah. Sehingga nanti jangan sampai kita, maaf ya, kita berjuang menyampaikan agama tidak ikut, marah-marah kita. Bahaya ini. Nabi nggak begitu. Kita menggembor-gemborkan suatu sunnah, maka yang ikut sedikit. Ya, memang begitulah hidayah dari Allah. Bahkan nanti itu di akhir zaman kata Nabi, orang Islam itu begitu sedikitnya, sehingga ketika fitnah itu disebabkan seorang makhluk, satu makhluk namanya Dajjal yang akan bikin fitnah, sehingga banyak orang Islam yang ikut. Naudzubillah, fitnah Dajjal ini meninggalkan agamanya. Sampai tinggal seberapa orang dikejar
dia megang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga orang-orang itu begitu mulia di sisi Allah. Sampai Nabi Isa nanti katakan suwaking fitnah begitu berat sehingga agama itu begitu mudah ditinggalkan, keimanan mudah hilang. Tapi orang-orang ini terus istiqomah dalam imannya, sampai kata Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala beri anugerah derajatnya di surga itu di mana? Di dunia. Derajat surganya di tingkat mana Allah nampakkan. Itu saking beratnya zaman yang dikatakan Nabi, orang Islam dapat fitnah begitu berat. Siapa yang masih megang kalimat iman, megang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan dapat anugerah seperti itu. Belum mati tapi sudah tahu surganya di derajat keberapa. Maka alhamdulillah kita niatkan ya pertemuan-pertemuan ini, pertama tadi karena Allah, yang kedua dalam rangka menghidupkan sunnah yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya maaf sekarang kita kena diuji coba, bukan diuji coba, diberi ujian dengan adanya wabah. Ya kita sikapi sebagaimana arahan agama. Kalau memang kita di kampung kita kena wabah, ya hati-hati, untuk menjaga kita hati-hati. Kita tidak mengingkari namanya wabah. Jadi kita ini sudah ada aturan, ulama-ulama kita sudah mengatur semuanya. Nggak perlu kita pusing-pusing, yang penting diri kita. Dan kuatkan bahwa akhir zaman seperti itu. Akan ada ujian-ujian yang menjadikan orang Islam itu jauh dari agama. Maka kalau kita bisa tegak, teguh, berdiri, istiqomah di dalam agama, di dalam sunnah, itulah kemuliaan yang sebenarnya. Jadi maksudnya itu kita ini menghadapi masalah itu jangan pikir masalahnya, tapi apa perintah Allah, apa sunnah Rasulullah, apa aturan agama, itu yang kita pikirkan. Kalau kita bisa seperti itu maka berhasil. Walaupun maaf nanti kita kena naudzubillah ya, wabah corona. Kata Nabi, barang siapa yang kena wabah, dia sabar, dia ikut arahan. Kalau dia di kampung satu daerah yang kena, jangan keluar kemana-mana, maka dia mati, maka dihukum mati syahid. Ini terjadi di zaman sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Ubaidah ibnu Jarrah, termasuk Asharah Mubasyarah, 10 orang yang satu waktu Nabi katakan langsung ini ahli surga. Ada 10. Jadi sahabat itu ada tingkatan pertama, yaitu Asharah Mubasyarah, 10 orang yang langsung Nabi katakan dalam satu waktu ini ahli surga. Terus ahli Badar, tingkatan sahabat seperti itu. Kemudian ahli Uhud, kemudian Hudaybiyah. Itu diantara sahabat-sahabat daripada tingkatan-tingkatan. Itu pun kena wabah taun. Maka beliau sabar, beliau sampai wafat di Yordan. Karena wabah, beliau sedang berjuang, wabah kena di Yordan, Urdun. Nah, maka beliau wafat di situ, mati syahid. Ini adalah, jadi jangan kita ini, misalnya kalau orang iman kena wabah, zaman orang-orang dulu jangan, namanya wabah itu semua bisa kena, maka tinggal siapa yang mensikapi. Kalau yang mensikapi yang kena ini ahli iman, maka jadi asbab mati syahid. Tapi kalau yang dapat ujian ini ahli bisnis, maka jadi tukang bisnis obat, bagaimana obatnya laku. Ya siapa yang mensikapi. Kalau yang mensikapi ahli politik, maka dia buat makar-makar biar politiknya dia menang.
Maka kembali kita menghidupkan sunnah di dalam keadaan orang-orang lupa dengan agama, itulah sangat nilainya sangat besar. Maka Nabi mengatakan, "Hei sahabat-sahabatku, kamu sangat beruntung beriman, bertemu dengan aku. Tapi nanti akan ada umatku, dia beriman, tidak bertemu dengan aku, beruntung sampai 7 kali," Nabi katakan. Maka kita bersyukur, kemudian setiap penghidupan sunnah ini yang merupakan bekal jalan, bekal daripada perjalanan kita. Sebenarnya kita ini hakikatnya sama-sama berjalanan. Saya yang baru datang dari Jogja perjalanan ke sini. Perjalanan. Saya menuju kemana? Menuju kubur masing-masing. Setelah kubur, pisah antara jasad dan ruh, dibangkitkan, berjalan menuju mahsyar lagi. Mahsyar berjalan lagi menuju 2 tempat. Fariqum bil jannati wa fariqum fis sa'ir. Itulah terakhir kehidupan manusia, satu kelompok di surga, satu golongan di sa'ir neraka. Maka semoga kita yang duduk di sini diberi jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Maka karena kita ini yakin dalam perjalanan, maka namanya kita berjalan itu perlu bekal. Kita siapkan bekal. Bekalnya ya iman, amal soleh. Apa itu ya? Perintah agama, larangan agama, sholat, haji, puasa, sedekah, silaturahmi, puasa sunnah, puasa wajib, sedekah wajib, sedekah sunnah. Itu bekal-bekal kita. Maka biar bekal kita dinamakan iman, amal soleh, maka kita kerjakan amal soleh itu dengan benar, dengan teliti. Maka bagaimana cara sholat, ya? Kita itqon, teliti. Ya belum tahu belajar. Jangan sampai kita maaf ya, bawa bekal tapi bekal yang palsu. Ini ada bungkus beras. Ternyata setelah dibuka bukan beras. Setelah kita perjalanan mau ke Jakarta, satu bungkus tadi beras mau kita makan ternyata palsu. Bingung kita. Maka kita harus hati-hati. Setiap amal harus kita itqon. Innallaha yuhibbul abda idza amal ayutqinahu. Allah subhanahu mencintai amal seorang hamba yang itqon, teliti. Jangan sembarangan. Maaf nih, sekarang banyak bungkusan-bungkusan sunnah, luarnya dibungkus dengan sunnah, tapi dalamnya bukan sunnah. Hati-hati sekarang. Kita harus teliti. Maka ilmu sholat kita teliti, kita belajar pada orang-orang yang betul-betul memahami tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita belajar ilmu sholat. Untuk ilmu keduniaan aja kita mencarikan anak kita, cari sekolah yang favorit, cari guru yang terfavorit, dapat ijazah dari UGM, dapat S9. Itu urusan dunia. Untuk urusan agama yang menyelamatkan dunia akhirat, kita sembarangan mencari guru. Hati-hati. Hati-hati. Cari guru yang ada stempel dari guru. Saya ini guru, lulusan UGM, Fakultas Gadjah Mada, ngaku-ngaku. Mana ijazahmu? Tidak ada, palsu kamu. Begitu. Saya ini guru agama, tahu sunnah Rasul, tapi tidak dapat stempel dari Rasulullah. Ya bagaimana dapat stempel dari Rasulullah? Rasulullah punya murid sahabat, sahabat punya murid tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai sekarang. Orang-orang yang terus Allah akan wajibkan dan terus itu bersambung dengan aslinya, dengan guru sampai
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dalam setiap amal, baik sholat, puasa, haji, sedekah, semua perintah-perintah agama kita kerja dengan itqon. Hati-hati, teliti, jangan sampai palsu, sehingga kita kalau sudah capek mahal-mahal kita beli tapi palsu. Sudah ketika kita mau makan, ini nasi bungkus, nasi kotak, ternyata dalamnya imitasi, palsu. Wah, repot. Ini pertama, kita siapkan bekal. Yang kedua, jangan sampai bekal yang kita siapkan dicuri orang atau hilang. Repot kita jaga itu. Jangan sampai kita sudah beli mahal-mahal, beli nasi bungkus, nasi ini yang betul-betul asli dengan mahal, kita jaga jangan sampai hilang, dicuri orang ataupun dirampok atau gimana. Begitu juga amal soleh kita jaga, jangan sampai hilang, dicuri orang. Kok bisa? Bagaimana amal kita bisa hilang? Di antara sebabnya adalah kita ghibah, membicarakan orang lain. Maka itu ghibah itu akan menghilangkan amal-amal kita. Penyakit iri, hasad. Kata Nabi, hasad itu menghilangkan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Maka jangan sampai ada iri, menggunjing orang. Menggunjing orang ini yang kita gunjing nggak merasa sakiti. Tapi kalau kita ini menggunjing orang, pahala kita setor kepada yang kita gunjing. Paling mudah transfer amal paling cepatnya menggunjing orang itu. Yang kita gunjing kita transfer pahala terus. Kalau sampai pahala kita habis, dosa-dosa orang yang kita gunjing kita yang nanggungnya. Bahayanya. Maka diantaranya biar kita jaga amal, jauhi menggunjing, jauhi ghibah, jauhi iri, hasad, dengki. Kita jauhi. Kemudian yang ketiga, kita dalam perjalanan ini bekalnya nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak beban. Itu maksudnya. Kita berjalan mau ke Surabaya, jalan kaki kok bawa 1 ton beras, repot kita. Maka bawa bekal yang beban yang secukupnya. Boleh punya harta, boleh punya mobil, tapi jangan sampai cinta kepada dunia. Ini katanya zuhud. Tidak boleh cinta kepada mobil. Cukup mobil itu di garasi. Kalau diambil orang untuk keperluan, berangkat. Cukup uang itu di kantong. Kalau ada takajah, ada permintaan sedekah, lepas ini. Tidak di hati, namanya zuhud. Maka diantara biar kita ini beban kita tidak banyak, jauhi cinta dunia. Jauhi cinta dunia. Boleh punya mobil, boleh punya rumah. Yang nggak boleh itu cinta kepada rumah, cinta kepada mobil. Pelit untuk sedekah. Punya mobil, ada orang sakit, repot nyewa ambulan. Gak usah, tetangga sebelah itu sakit langsung, ini saya antar. Punya rumah, ada tamu, perjalanan dalam tidak punya tempat tinggal, nggak perlu ke hotel, langsung dia mau dari mana, perjalanan jauh, udah tinggal di rumah saya. Sehingga rumahnya tidak menjadi beban dalam perjalanan menuju akhirat. Mobilnya, uangnya tidak menjadi beban menuju akhirat. Saja yang saya sampaikan, pertama, di mana kita ini menuju akhirat, kita siapkan bekal dengan teliti. Kita belajar ilmunya, sholat, sedekah, kita belajar caranya bagaimana teliti dalam amal. Kemudian kita jaga jangan sampai bekal kita itu hilang atau dicuri orang. Maka jauhi penyakit-penyakit hati seperti perbuatan-perbuatan
menggunjing, iri, kemudian menyakiti saudara muslim, jangan sampai. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita berjalan ini jangan banyak beban. Maka apa yang ada kita gunakan untuk fisabilillah, untuk membantu orang-orang yang kesusahan, semuanya. Istilahnya jangan sampai hati ini di mobil, cukup di garasi. Kalau ada orang perlu, silakan pakai. Nah, sekarang sudah banyak penipuan, ya hati-hati tadi. Bukan berarti kita terus ngawur, jangan. Maksudnya ada orang sakit di tetangga kita, nggak perlu telepon ambulan, sudah sehat. Ada orang mau mendesak, nggak usah perlu jauh-jauh, kita hantar. Sehingga mobil kita, rumah kita, harta kita tidak menjadi beban dalam perjalanan kita. Ini saja yang kami sampaikan. Tentu banyak kesalahan, kekurangan dari diri saya, mohon dimaafkan yang tidak sesuai dengan ulama-ulama pendahulu-pendahulu, ya, jangan dipakai, cukup didengar. Tapi kalau ada pas dengan nasihat-nasihat ulama-ulama yang dahulu, dengan anugerah dari Allah lewat guru-guru kami sekedar sebagai corong saja, sebagai corong, penyampai saja. Namanya penyampai ya, corong itu ya kadang-kadang amal, kadang-kadang belum. Corong itu ya sekedar menyampaikan. Mungkin kalau saya bicara belum amal ya didoakan supaya cepat mengamalkan saja. Dan mungkin sekali lagi kami sebagai tuan rumah banyak kekurangan dalam menyiapkan semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara kami. Kalau nanti sudah selesai mau kembali ke rumah, kami cuma bisa mendoakan semoga sampai tempat rumah selamat di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti akhirnya kita bisa sama-sama istiqomah mengamalkan agama, sehingga nanti bareng-bareng lagi berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya maaf, tidak cukup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.